Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 4 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar kami terhindar dari hutang. Tolong kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silakan Ibu Noni. Renungan pagi hari ini dengan judul Hindari Utang. Ayat inti kita terdapat dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Dunia berhak mengharapkan suatu kejujuran sejati dari orang yang mengaku diri sebagai umat Nasrani yang mengikuti ajaran kitab suci. Karena sikap masa bodoh seseorang untuk melunasi utangnya, sehingga semua anggota jemaat umat Allah berada dalam bahaya sebab dianggap yang tidak dapat dipercaya. Semua orang yang beribadat wajiblah mengharumkan pengajaran yang mereka akui dan janganlah dibiarkan orang berkesempatan untuk mencela kebenaran karena perbuatan mereka yang tidak pantas. Janganlah kamu berutang apapun kepada siapapun, kata Rasul Paulus. Buatlah tekad untuk tidak jatuh ke dalam utang. Bertaraklah terhadap keinginan hatimu, daripada jatuh ke dalam utang yang memalukan. Inilah yang menjadi laknat dalam kehidupanmu, yaitu jatuh ke dalam jurang utang. Hindarkanlah itu seperti menghindarkan penyakit cacar. Buatlah perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Allah. Oleh berkat-Nya engkau akan melunasi utangmu. Kemudian jangan berutang lagi kepada siapapun. Kalau perlu, engkau hidup dengan makan bubur dan roti. Memang mudah sekali menghidangkan makanan yang agak lesat, bila mana ditambah beberapa rupiah lagi yang dikeluarkan dari persediaan kantong. Tetapi simpanlah rupiah itu, maka akan terkumpul nanti ribuan rupiah. Ratusan rupiah yang dibelanjakan untuk membeli yang ini dan yang itu serta yang lain-lain, itulah kemudian menjadi bertumpuk, menjadi ribuan rupiah. Tahanlah diri sendiri sekurang-kurangnya sementara dalam keadaan utang yang mencekam. Janganlah bimbang, jangan kecewa atau berbalik mundur. Tahanlah selera makanmu, tabunglah uangmu, kemudian lunasilah utangmu. Usahakanlah pelunasan utang itu selekas mungkin. Apabila engkau sudah dapat berdiri tegak sebagai seorang yang bebas, tidak berhutang kepada siapapun, engkau pun sudah memperoleh kemenangan yang besar yang gilang gemilang. Kalau ada orang yang berutang dan benar-benar tidak sanggup melunasi utangnya, mereka tidak boleh diperlakukan dengan paksa untuk bertindak di luar kemampuan mereka. Haruslah mereka diberi kesempatan yang baik dengan membebaskan diri dari utang mereka dan tidak boleh ditempatkan di mana mereka sepenuhnya tidak dapat membebaskan diri dari utang. Walaupun penagih utang dianggap perkara yang adil, itu bukanlah belas kasihan dan kasih yang berasal dari Allah. Ada saudara yang tidak bijaksana dengan memiliki utang yang sebenarnya dapat dicegah. Ada pula orang yang terlalu berhati-hati sehingga menggambarkan roh tidak yakin kepada Tuhan. Cara yang baik ialah dengan menarik keuntungan yang pelbagai keadaan. Pada suatu waktu kita dapat mengumpulkan uang, sehingga pekerjaan Allah dapat dimajukan. Pada waktu yang sama berpegang teguh pada prinsip yang benar. Seri Membina Keluarga Jilid 1, halaman 375 dan 376. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, ada hubungan hutang dengan cara kita menggunakan uang. Roh Nubuat menyatakan dalam The Adventist Home halaman 392 paragraf 4, banyak keluarga miskin menjadi miskin karena mereka
membelanjakan uang mereka segera setelah mereka menerimanya. Dalam halaman yang sama, Nyonya White lanjutkan, Adventist Home halaman 392 paragraf 4. Anda harus pastikan bahwa seseorang seharusnya tidak mengelola urusannya dengan cara yang akan menimbulkan hutang. Ketika seseorang terlibat dalam hutang, ia berada di salah satu jaring setan yang ia pasang untuk jiwa-jiwa. Inilah hubungan penggunaan uang dengan hutang. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan hutang, dan jika terlibat dalam hutang, maka kita berada dalam salah satu jaring setan. Tidak heran renungan hari ini nasihatkan untuk hindari hutang. Kita perlu belajar untuk hidup dalam cakupan pendapatan kita. Counsels on Stewardship halaman 249 paragraf 1 melanjutkan. Banyak, sangat banyak, belum mendidik mereka sendiri sehingga mereka dapat mempertahankan pengeluaran mereka dalam batas penghasilan mereka. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mereka meminjam dan meminjam lagi, dan menjadi terbelit hutang, dan akibatnya mereka menjadi patah semangat dan berkecil hati. Suatu nasihat yang penting sekali bagi umat Allah. Alkitab berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Namun, manusia tidak menyangkal diri dan akhirnya terbelit hutang. Apakah kita hanya terbelit hutang uang? In Heavenly Places halaman 78 paragraf 3 memberikan gambaran. Kita tidak akan begitu terbelit dengan pemikiran akan dosa dan kesalahan kita sehingga kita akan berhenti berdoa. Nasihat ini tentang pentingnya berdoa. Sebab dosa juga membelit, dan karenanya dosa sama dengan hutang. Keduanya membelit dan susah untuk kita terlepas dan bebas. Terlebih hutang dosa, kita tidak sanggup untuk bayar. Faith and Works halaman 30 paragraf 1 menjelaskan, Kristus datang untuk membayar hutang itu bagi orang berdosa yang tidak mungkin baginya untuk membayar bagi dirinya sendiri. Kita tidak dapat membayar hutang dosa. Anak Allah harus datang untuk bayarkan bagi kita. Bagaimana caranya? The Science of the Times, Januari 20, 1890, paragraf 7, berkata, Dia membayar hutang pelanggaran manusia pada salib Kalvari dengan darahnya yang berharga. Kita sudah jatuh dalam hutang, yaitu hutang dosa, dan upah dosa adalah maut. Kita tidak punya hidup. Bagaimana yang tidak punya hidup bisa tebus hutang dan bebas dari maut? Tentu tidak bisa. Karenanya harus ada pertolongan dari yang tidak berdosa, yang menang atas maut dan punya hidup, agar melalui Dia kita terbebas dari belitan dosa dan maut. Dia adalah Kristus. Manuskrip 47 tahun 1908 paragraf 7 menyatakan, Kristus telah membayar hutang dosa untuk seluruh dunia. Dalam pengorbanannya yang besar, Dia merangkul tua dan muda. Melalui pengorbanan anak Allah, yaitu dengan mati di kayu salib, Yesus bayar hutang dosa kita, hutang yang tidak dapat kita bayar. Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 201 paragraf 5, yang menyatakan, kalau ada orang yang berhutang dan benar-benar tidak sanggup melunasi hutangnya, mereka tidak boleh diperlakukan dengan paksa untuk bertindak di luar kemampuan mereka. Inilah karakter Allah itu. Kita yang berhutang, tetapi Allah Bapa tahu bahwa kita tidak sanggup untuk bayar hutang kita. Allah Bapa tidak paksa kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tetapi jika tidak dibayar, kita binasa. Oleh karena itu, Allah Bapa yang begitu besar kasih-Nya kepada kita rela mengaruniakan anak-Nya untuk bayar hutang dosa kita dengan menyerahkan dirinya menjadi korban di kayu salib, agar kita yang seharusnya mati karena hutang dosa kita dapat terbebas dari belit dosa dan maut dan menerima kemerdekaan serta hidup di dalam anak Allah. Karenanya, saat kita ingin berhutang, ingat nasihat renungan hari ini, hindari hutang. Sebab hutang adalah jerat setan, karenanya hutang sama dengan dosa, membelit kita
dan sulit kita bebas dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena kasih yang begitu besar dari Bapa dan Anak, maka kita akhirnya terbebas dari hutang. Ingat Yesus saat kita mau berhutang, dan jangan berhutang. Hiduplah dengan penuh penyangkalan diri, cukupkan diri dengan apa yang ada, dan merdeka di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, terima kasih atas nasihat yang baik sekali tentang menghindari hutang. Sebab hutang sama dengan dosa, membelit. Kami sulit terbebas, tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, Kristus datang untuk melepaskan kami dari belit hutang dan memberikan kepada kami kehidupan. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami hanya berserah kepadamu, bersandar pada kekuatan daripada Allah dalam anak-Mu Yesus Kristus dengan menerima rohnya yang kudus dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.